Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fathir Raffi dengan NPM 2204 1070 139. Nah, di sini saya akan memamarkan PPT tugas metode penelitian kelas 13, yaitu tugasnya untuk membuat PPT seminar proposal. Nah, di sini judul dari PPT seminar proposal saya yaitu relokasi hipocenter gempa menggunakan metode seismologi di daerah Aceh Selatan. Nah, yang pertama itu ada pada latar belakang. Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah aktif secara tektonik karena berada di jalur subduksi Sumatera. Banyak gempa yang terjadi, namun seringkali lokasi hiposenternya kurang akurat. Metode seismologi dapat meningkatkan ketepatan lokasi sumber gempa. Informasi ini penting untuk pemahaman struktur geologi bawah permukaan dan mitigasi bencana. Nah, pada gambar peta yang pertama ini, itu peta kejadian gempa bumi wilayah Aceh pada tahun 2023. Nah, pada gambar peta sebelumnya itu peta sebaran gempa bumi di daerah Aceh Selatan pada tahun 2024. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, itu bagaimana distribusi hipocenter gempa bumi di wilayah Aceh Selatan sebelum dan sesudah dilakukan relokasi menggunakan metode seismologi. Yang kedua, sejauh mana perbedaan koordinat hipocenter awal dengan hasil relokasi berdasarkan data waktu tiba gelombang seismik. Poin yang terakhir, apa implikasi hasil relokasi hipocenter terhadap interpretasi struktur geologi aktif di wilayah Aceh Selatan? Nah, kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, melakukan relokasi hipocenter gempa bumi di Aceh Selatan dengan menggunakan metode seismologi. Yang kedua, meningkatkan akurasi lokasi kejadian gempa. Yang ketiga, menganalisis pola distribusi gempa untuk mengetahui struktur geologi aktif di wilayah Aceh Selatan. Nah, kemudian ada landasan teori. Relokasi hipocenter adalah metode dalam seismologi untuk memperbaiki posisi sumber gempa menggunakan data waktu tiba gelombang P dan S di stasiun seismik. Gelombang P merambatnya itu lebih cepat melalui semua medium, sedangkan kalau gelombang S hanya melalui material padat. Sumbernya itu berasal dari Khan et al. Pada tahun 2015. Ketepatan relokasi bergantung pada kualitas data dan model kecepatan gelombang yang digunakan. Dengan model 1D atau satu dimensi atau 3D, 3D atau tiga dimensi, nah lintasan gelombang dapat disimulasikan secara lebih akurat. Hasil relokasi ini penting untuk memahami struktur geologi aktif dan mendukung sistem peringatan dini serta mitigasi bencana. Referensinya dari Hirschberg et al. Pada tahun 2010. Nah, kemudian ada metode penelitian. Yang pertama itu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di daerah Tapak Tuan untuk mengenai analisis gempa bumi di Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan data gempa bumi yang dapat diakses melalui situs resmi dari BMKG. Yang kedua, perlengkapan dari penelitian. Perlengkapan yang diperlukan meliputi alat-alat seperti seismometer, perangkat perekam data gempa atau juga disebut dengan nodes, dan software untuk analisis data gempa dari hasil penelitian seperti Seiscom atau GMT. Yang ketiga itu ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini dibagi menjadi beberapa dari bagian, yaitu yang pertama ada akuisisi data, tahap picking,
processing, dan plotting persebaran gempa bumi. Nah, di sini ada gambar diagram alir, yang dimana yang pertama itu strukturnya dari metode penelitian, kemudian pengumpulan data gempa setelah kita memasakkan alat NOTS tadi di lokasi yang ingin kita melihat, terus kemudian relokasi hypocenter, selanjutnya eh, metode double difference, dan yang terakhir itu ada analisis hasil. Baiklah, sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.